Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, sekarang kalian akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelumnya Ibu ingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Ibu, silakan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran Ibu yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan belajarnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini, kalian akan mencapai 3 tujuan yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, menjelaskan cara penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan memanfaatkan sifat operasi. Dan yang ketiga adalah supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Yuk kita belajar yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Para siswa, coba kalian amati pada contoh 1.19. Di sini Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Maka di sini ini merupakan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan ya. Jadi yang pertama, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Jadi 1/4. Kemudian dia membeli lagi 3/4. Berarti ditambah 3/4. Nah, sama dengan, berarti nanti karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Bagus, 4/4. Atau sama dengan 1 kilogram. Jadi berat keseluruhan jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1/4 kilogram jeruk. Lanjut. Kemudian kalian amati contoh 1.20 ya. Karena sedang mendapat nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Nah, Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Alternatif penyelesaiannya, jadi yang pertama, As'ad yang pertama memberi 1/4 bagian kepada Heri dan kepada Sugeng 2/5 bagian. Jadi 1/4 bagian ditambah 2/5 bagian ya. Nah, kalian tentunya masih ingat ya pelajaran di tingkat pendidikan sebelumnya, kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini dengan penyebut tidak sama, maka harus disamakan dahulu. Cara menyamakannya seperti pada materi yang lalu, yaitu dengan menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4/5. Maka KPK dari 4/5 adalah 4 dan 5 adalah 20. Sehingga 1/4 ini menjadi berapa per 20? Dikalikan 5 ya, 4 supaya jadi 20 dikalikan 5 berarti 1 kali 5 adalah 5. Sehingga 4/5, 1/4 sama dengan 5/20. Kemudian ditambah yang 2/5 juga dijadikan per 20. 5 supaya jadi 20 diapakan?
bagus, dikalikan 4. Berarti atasnya pembilangnya juga dikalikan 4. Berarti sama dengan 8. Sehingga 5/20 ditambah 8/20 karena sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlah pembilangnya. 5 ditambah 8 adalah 13/20. Ini yang diberikan As'ad pada temannya ya, Heri dan Sugeng. Nah sekarang sisa kue yang dimiliki As'ad, berarti nanti 1 bagian kue dikurangi 13/20. Nah 1 ini dijadikan per 20 menjadi berapa? Ya 20/20 dikurangi 13/20. Berarti tinggal mengurangi aja. 20 dikurangi 13 adalah 7/20. Jadi kue yang dimiliki As'ad sisanya adalah 7/20 bagian kue. Ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali materi yang kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Coba sekarang kalian amati. Sekarang penjumlahan bilangan pecahan, ini konsep dasar ya, harus kalian pahami dengan baik. Contoh 1.21, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah para siswa, di sini kalian diberi ilustrasi dengan pita pecahan ya. Jadi perhatikan 2/3, ini angka yang pertama adalah 2/3. Pita pecahannya adalah seperti ini. Jadi yang diarsir warna biru ini menunjukkan bagian dari 2 dari 3 bagian ya. Kemudian ditambah 1/3. Nah, satunya ditaruh ini yang biru tua ya, warna biru tua. 1/3 atau 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Kemudian ditambah. Nah, cara menambahnya adalah yang warna biru muda ini ya, yang 2/3 ini ditambahkan pita yang 1/3. Maka kamu lihat pitanya sudah penuh warnanya. Nah, ini bisa dilambangkan dengan 3/3. Atau karena ini sudah 1 bagian, ini kan sudah 1 bagian ya, bagian pita, maka boleh ditulis dengan 1. Sehingga 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 3/3 atau bisa ditulis 1 ya. Jadi nanti 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 3/3 sama dengan 1 ya. Lanjut contoh 1.2. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Perhatikan para siswa, pitanya 2/5 adalah pita yang pertama. Ini yang diarsir adalah 2/5 bagian atau 2 dari 5 bagian yang sudah ada. Ditambah 4/5. Nah ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 dari 5 bagian ya, 4/5. Karena ditambah maka nanti pitanya ini yang awal yang 2/5 ditambah 4/5 ini ada 1, 2, 3 sehingga membutuhkan 1 lagi di bawah ya, 1 dari 5 bagian. Maka hasilnya adalah bisa ditulis di sini ya, 2/5 ditambah 4/5 itu sama dengan berapa ini? Ini ada 1 atau 6/5 ya, 6/5. Nah 6/5 itu sama dengan 1/5. Kamu lihat pada pitanya ya, 5/5 itu kan sama dengan 1, sehingga ini 1/1.
1/5 seperti itu. Kemudian yang lain lagi ada soal. Tentukan hasil 2/5 ditambah 1/2. Perhatikan pada soal ini penyebutnya tidak sama ya. Penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Nah, pada pita pecahan 2/5 seperti ini ya. Jadi pitanya dibagi 5 bagian, kemudian 2/5-nya yang ini. Kalau 1/2 pitanya dibagi 2 bagian, berarti 1/2-nya yang merah ini ya. Nah, caranya ngerjakan gimana untuk kalau diterapkan dalam pita? Maka 2/5 ini dijadikan 4/10 ya. Jadi perhatikan penyebutnya harus sama. KPK dari 5/2 adalah 10. Jadi ini KPK-nya adalah 10. Sehingga pitanya dibagi 10 bagian. Nah, 2/5 itu sama dengan 4/10. Jadi ini ya, ada 4. Kemudian 1/2 itu sama dengan 5/10. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 4/10 ditambah 5/10, nanti jadinya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/10. Seperti itu ya. Sekarang pengurangan bilangan pecahan. 1/2 dikurangi 2/5 ya. Perhatikan pecahannya ini, pita pecahannya 1/2 ini ya. 1/2, jadi pitanya dibagi 2 bagian, ini yang 1/2. Kemudian yang 2/5 pitanya dibagi 5 bagian, ini yang 2/5 ya. Lanjut. Nah, karena 1/2 dan 2/5 tidak sama penyebutnya, maka dijadikan sama dulu ya, dicari KPK dari 2 dan 5. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 5 adalah 10. Sehingga 1/2 itu menjadi 5/10 ya, ini ada 5. Kemudian 2/5 itu adalah 4/10. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dikurangi ternyata 5 dikurangi 4 sisa berapa? 1 di sini. Jadi hasilnya nanti 1/10. Bisa dilihat dalam pita pecahan atau bisa dilihat di dalam pengurangan aljabarnya seperti ini ya. Oke, insya Allah bisa. Sekarang berikutnya, ayo kita menggali informasi. Nah, para siswa, kamu lihat ini ada berbagai tipe bilangan pecahan ya. Ada 1/2 ya, ada 2/4, ada 3/5, ada 4/7, 6/5, 5/2, 1/2, 2 1/5, ada 0,5, 1,25 dan 3 ya. Ini nanti ada berbagai istilah yang perlu kalian pahami dengan baik. Perhatikan ya. Yang pertama, ada istilah pecahan sejati. Nah, apa yang dimaksud pecahan sejati ya? Pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya ya. Pembilangnya atau bilangan yang di atas itu kurang dari penyebutnya yang di bawah itu ya. Kemudian yang kedua, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya itu harus 1 ya. Jadi faktor persekutuan terbesarnya harus 1. Ini namanya pecahan sejati. Jadi
pecahan sejati itu ada 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, pembilangnya kurang dari penyebut. Yang kedua, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut adalah 1. Nah, dari pecahan yang di atas ini, mana yang termasuk pecahan sejati? Yang termasuk pecahan sejati yang mana? Yaitu setengah, ini pecahan sejati ya. Kemudian 2/5 ini juga pecahan sejati. Dan 4/7 pecahan sejati. Loh, kenapa? Karena ketiga pecahan ini sudah memenuhi 2 syarat ya. Coba dilihat 1/2 itu. 1/2 itu kan pembilangnya kurang dari penyebutnya. Pembilangnya kan 1 ini ya. 1 ini kurang dari 2 ya kan. Kemudian faktor persekutuan terbesar dari 1 dan 2 itu adalah 1. Oke. Demikian pula dengan 2/5 dan 4/7. Lanjut. Nah, bagaimana dengan 2/4? Bagaimana dengan 2/4? 2/4 ini bukan pecahan sejati. Loh, kok bisa? Iya, karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Dia hanya terpenuhi pada syarat pertama ya. Syarat pertama tadi apa? Pembilang kurang dari penyebut, benar. 2 itu kan kurang dari 4. Namun syarat yang kedua, faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 4 itu bukan 1, tapi faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 4 adalah 2 ya. Sehingga dia bukan pecahan sejati. Oke. Jadi 2/4 ini ekuivalen atau senilai dengan 1/2 sehingga dia bukan pecahan sejati. Lanjut. Nah, untuk istilah berikutnya adalah persen dan permil. Apa maksudnya persen dan permil? Persen adalah per 100 ya, istilahnya adalah persen. Kalau per mil itu adalah bilangan pecahan dengan penyebut 1000 ya. Ini keliru ini dalam buku cetakan 1000 ya. Nah, jadi kalau persen itu pecahan yang penyebutnya 100, kalau per mil itu pecahan yang penyebutnya 1000 ya. Contoh 5%. 5% ya. Ini ditulis 5 tanda persennya ini 0 garis miring 0 ya, itu dibaca persen. Jadi jangan dibaca 50 garis miring 0 tapi 5% ya. Kemudian ada 5/1000. 5/1000 nulisnya 50 garis miring 00 ya. Ini dibaca 5 per mil ya. Ini 5 per mil. Kalau ini 5%. Perhatikan ya para siswa ya. Ini istilah buat harus dipahami dengan baik. Lanjut, ada apa lagi? Nah, ini ada pecahan tidak sejati ya, pecahan tidak sejati. Apa yang dimaksud pecahan tidak sejati? Pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya ya. Diingat ya, pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh 6/5. Ini kan pembilangnya 6, penyebutnya 5. Nah, 6 itu kan lebih dari 5. Juga 5/2. Ini juga pecahan tidak sejati. Kenapa? Karena pembilangnya 5, penyebutnya 2. Nah, 5 lebih dari 2. Inilah yang dimaksud dengan pecahan tidak sejati. Lanjut. Kemudian ada istilah yang ketiga yaitu bilangan campuran. Nah, apa yang dimaksud bilangan campuran? Bilangan campuran itu maksudnya adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contohnya yang mana? Contohnya yang ini.
1/1/2 dengan 2/1/5. Ini namanya bilangan campuran ya. Jadi 1/1/2 itu 1 adalah bilangan bulat, 1/2-nya bilangan pecahan. 2/1/5 itu 2 bilangan bulat, 1/5-nya adalah bilangan pecahan. Makanya disebut pecahan campuran. Lalu bagaimana cara mengubah bilangan campuran menjadi bilangan pecahan? Caranya adalah, perhatikan ini contohnya 1/1/2, 1/1/2. Caranya nanti 1 dikalikan 2, ini dikali, kemudian hasilnya ditambah dengan 1 ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 1/2. Ini masih ingat ya, ini materi di SD dulu waktu kalian SD ya. Demikian pula dengan 2/1/5. Berarti 2 kali 5 ditambah 1 ya. Menjadi 11/5. Oke, lanjut. Berikutnya ada istilah bilangan desimal ya. Apa yang dimaksud bilangan desimal? Yaitu sistem bilangan desimal itu tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan yang termasuk bilangan desimal itu ini para siswa ya. 0,5 ini bilangan desimal. 1,25 ini juga bilangan desimal. Dan 3 ini juga bilangan desimal ya. Jadi bilangan bulat juga termasuk bilangan desimal. Jangan dikira bulat itu tidak desimal, tapi dia juga desimal. Kenapa? Karena bilangan desimal itu bilangan yang tersusun dari ini 0 sampai 9. Nah, 3 itu kan ada ini tersusun dari bilangan 3. Maka 3 juga termasuk bilangan desimal. Kemudian pada bilangan 1,25, angka 1 itu bernilai 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian angka 2 itu bernilai 2/10 ya. Angka 5 itu bernilai 5/100 nilainya ya. Ini tidak kelihatan. Ya, seperti itu. Lanjut. Sekarang ayo kita menalar. Nah, para siswa, untuk menguji penalaran kamu, coba ini dicoba ya, dikerjakan. Nomor 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3A, dan 3B. Jadi nomor 1A, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan yang paling sederhana. Ini dicoba ya, 2,4 tuh bagaimana cara merubah menjadi pecahan yang paling sederhana ya, dan seterusnya ini. Dah, kemudian lanjut. Nah, sudah selesai materi pembelajaran kali ini. Untuk melatih pemahaman kalian, kalian harus berlatih ya. Kamu kerjakan, ayo kita berlatih 1.5 halaman 61 sampai 64. Dan info nomor-nomor yang akan dikerjakan itu akan diinfokan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Selamat berlatih, semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.